Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dalam kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita semuanya dengan anugerah limpahan taufik, hidayah, inayah dan afiahnya kepada kita semuanya, sehingga kita diizinkan untuk melanjutkan pembahasan kitab Hilyatul Awliya yang ketiga, yang masih membahas terkait muqaddimah kitab tersebut. Dalam lanjutan muqaddimah, Syekh Abu Nu'aim rahimahumullah dawuh, salah satu tanda-tanda mereka yang menjadi kekasih Allah, para wali-walinya Allah, adalah dengan keyakinan mereka yang bulat, dengan keimanan mereka yang sempurna. Apabila para wali-wali Allah tersebut menengadahkan tangannya memohon kepada Allah, gurun-gurun yang ada di hadapannya bisa merekah dan membelah. Begitu juga samudra bisa habis airnya dan terbelah. Itulah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai karomah, sebagai pemberian yang agung dan bukti bahwasanya orang-orang tersebut adalah kekasih Allah dan memiliki kedekatan dan maqam yang istimewa di hadapan Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Dalam sebuah riwayat dijelaskan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari, dari Abdullah bin Mas'ud, annahu qara'a fi udhunil mubtalla fa'afaqa. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma qara'ta fi udhuni. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, pada suatu waktu Abdullah bin Mas'ud itu membacakan satu kalimah yang ada dalam Al-Quran, sebuah surah, sebuah ayat ya, kepada orang yang itu sedang sakit, sedang sekarat. Qara'a fi udhunil mubtalla fa'afaqa. Maka dengan izin Allah, Abdullah bin Mas'ud dengan bacaan tersebut, orang yang sekarat, orang yang sakit itu sembuh seketika. Kemudian keajaiban yang mencengangkan ini oleh para sahabat dihaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah disampaikan, Rasulullah dawuh bersabda, ma qara'ta fi udhunihi, apa yang kamu baca? Abdullah bin Mas'ud kepada telinga orang yang sakit sehingga sembuh. Faqala qara'tu afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Saya membaca potongan surah yang berbunyi tersebut hatta khatamus surata, sampai surah tersebut khatam, selesai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law anna rajulan muqinan qara'aha ala jabalin lazala. Ketahuilah Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, seandainya ada orang yang memiliki keyakinan yang sempurna, kedekatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca ayat yang baru saja engkau baca, maka atas izin Allah, gunung yang ada di hadapannya, apabila orang tersebut menghendaki, maka akan menghilangkan gunung tersebut, karena maqam dan kedekatan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu luar biasanya maqam atau kedudukan para kekasih Allah di hadapan Allah, sehingga Allah memberikan karamah dan keistimewaan yang luar biasa kepada para kekasihnya. Maka dalam suatu riwayah saya mendengar dari ceramah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad dari Jombang, seorang kiai karismatik dari Nahdlatul Ulama ya. Beliau juga berthariqahkan Syadziliyah di Tulungagung atas bimbingan Hadratus Syekh Kiai Mustaqim rahimahumullah. Kiai Jamal itu pernah menjelaskan tentang sosok kiai sepuh di Kediri namanya Kiai Ma'ruf di Kedunglu, pendiri Pondok Pesantren Kedunglu. Kiai Ma'ruf itu pada waktu beliau masih hidup dan kundur dari mondoknya di Kiai Khalil Bangkalan, beliau memiliki julukan sebagai Sahibut Doa atau orang yang doanya itu mustajab. Bahkan salah satu tirakat Kiai Ma'ruf itu beliau kalau dalam bahasa Jawa itu ngemut itu apa ya, dalam bahasa Indonesia saya kurang paham. Dia batu itu ditaruh di mulut beliau agar beliau tidak berkata selain zikrullah dan bermunajah kepada Allah. Karena sekali Kiai Ma'ruf itu bermunajah, maka kemustajaban, ijabah itu ada di depannya tidak lama. Oleh karenanya dalam suatu riwayah, Belanda dulu tidak berani menyentuh wilayah sebelah barat dari Berantas karena ada Kiai Ma'ruf donglu, seorang oksidentalis, mohon maaf orientalis dari Belanda namanya Suduk Horgronya, memberikan saran kepada pemerintah Belanda jangan menyentuh sebagian dari wilayah barat Sungai Berantas di Kediri, karena apabila Kiai Ma'ruf donglu itu bermunajah dan meminta tentara-tentara Belanda untuk tenggelam dan hilang, maka tidak dalam waktu lama mereka tentara-tentara Belanda itu lenyap dan hilang. Itulah maqam dan karamah yang dimiliki para kekasih Allah. Maka tidak mustahil ketika Kanjeng Sunan Bonang itu menunjuk buah aren kolang-kaling menjadi emas, seketika Sunan Kalijaga melihatnya sebagai emas. Itu bentuk maqam, bentuk kedudukan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para kekasihnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira itu sedikit lanjutan dari mukaddimah. Fa insyaallah nanti dalam pertemuan keempat sampai kelima kita masih membahas terkait mukaddimah, baru setelah itu kita masuk pada pembahasan kitab Hilyatul Aulia. Semoga Allah selalu memberi bimbingan kepada kita semuanya dengan nur pancaran ilmu dari yang maha ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kemanfaatan, keafiahan sehingga mampu melaksanakan ta'lim wa ta'allum dengan baik dan benar dan beri ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.